Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami dapatkan hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau membaca, menghayati, merenungkan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk memahaminya, begitu juga hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga kiranya itu boleh menjadi petunjuk pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini, Jumat tanggal 18 Juli 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-6. Demikian dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada begitu banyak aliran kepercayaan sejak zaman dahulu. Kita orang Batak, kita tahu bahwa jauh sebelum datangnya kekristenan ke tanah Batak, sudah ada terlebih dahulu agama suku Batak, di mana sudah punya konsep tatanan kebudayaan, tatanan agama, bagaimana semestinya menyembah Tuhan dan bagaimana Tuhan itu dikenal. Lalu dalam satu waktu Tuhan mengutus para penginjil untuk datang ke tanah Batak, menginjili orang-orang Batak. Pada awalnya orang Batak dengan sangat keras menolak hal ini. Bahkan orang Batak membunuh penginjil pertama yang datang. Namun setelah diusahakan berulang-ulang, berganti-ganti orang yang datang ke tanah Batak, pada akhirnya pintu hati orang Batak berhasil diketuk, sehingga orang Batak sampai pada hari ini boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang kita sembah sampai pada hari ini. Tentu akan muncul sebuah pertanyaan, kenapa masih tetap saja penginjil datang walaupun sudah ditolak? Padahal datang ke tanah Batak itu adalah sebuah ancaman yang luar biasa. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja pada semua orang. Di satu sisi Tuhan bekerja bagi para penginjil, walaupun dipenuhi dengan ketakutan, walaupun dipenuhi dengan kecemasan, tapi itu tidak menjadi sesuatu hal yang membuat semangat penginjil surut datang ke tanah Batak. Nyali, iman, mental tetap dikuatkan. Dan di sisi lain juga orang Batak, Tuhan berikan sebuah inspirasi, Tuhan berikan juga hati yang terbuka untuk dia ketuk
Sehingga melalui opung-opung kita di zaman yang lampau, kekristenan itu diterima, Yesus Kristus diterima, sehingga kita boleh menjadi orang-orang percaya pada hari ini. Lalu apa hubungannya dengan teks kita pada hari ini? Firman ini mengatakan bahwa Tuhan Allah semesta alam, Dia mendaulat bahwa dirinya lah yang terdahulu dan dirinya adalah yang terkemudian. Kalau kita pakai bahasa Yesus, Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega, Dia adalah awal, Dia adalah akhir segalanya. Artinya, kalaupun di suatu masa pada waktu zaman dahulu, orang Batak belum mengenal Kristus, tapi Kristus sanggup menembus itu, sehingga hati kita bisa terketuk dan dimenangkan. Karena Tuhan sudah bekerja bagi orang Batak. Bahkan sebelum orang Batak itu ada, Tuhan Yesus telah hadir di tanah Batak jauh sebelum orang Batak mendiami tanah Batak. Ini membuktikan bahwa Tuhan Allah, Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang sudah ada sejak dahulu kala, sejak bahkan dasar bumi ini belum diciptakan. Dan Yesus juga mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini adalah sebuah simbol bahasa yang mau mengatakan bahwa Dia, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sama dengan Allah Bapa. Inilah ketritunggalan. Itulah kenapa nama minggu kita sampai bulan November ini, minggu setelah Trinitatis. Ini adalah keutuhan Allah di dalam hakikat ketritunggalannya. Oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah yang terdahulu, maka tidak ada lagi kekhawatiran akan hidup besok. Tentu kita takut, Tuhan, bagaimana hidup saya esok? Banyak tantangan, banyak cobaan. Saya tidak tahu masa depan ini akan seperti apa. Namun dalam Tuhan ada sebuah jaminan, ada sebuah kepastian. Apa dasarnya? Dialah yang terdahulu dan Dialah yang terkemudian. Kitalah yang ada di tengah-tengah lingkup ini. Maka tidak usah takut, sebab Tuhan ada melampaui waktu, Dia ada melampaui dimensi. Maka yang ada dalam lingkupnya semua ada dalam jaminan. Maka apapun pergumulan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yakinlah bahwa Tuhan akan memenangkanmu. Yakinlah bahwa Tuhan akan menopangmu. Tuhan tidak akan tinggal diam. Secara khusus konteks Yesaya pasal 44, pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Ini hukuman yang menyakitkan. Mereka diperbudak di sana. Jam makannya diatur, jam tidurnya diatur, tidak ada kebebasan. Hidup dalam penindasan. Tapi satu hal yang pasti, di tengah-tengah penindasan ini, kesulitan ini, Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Dia janjikan sebuah kepastian bahwa Tuhan akan memenangkan bangsa ini. Begitu juga akan memenangkan kita. Oleh sebab itu, menangkan kehidupanmu, jalani kehidupanmu di dalam tuntunan Tuhan, niscaya kita akan selalu dimenangkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau memberitahu kepada kami Tuhan bahwa Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian. Oleh sebab itu kami mau menggantungkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab kami yakin Tuhan, kami tahu bahwa di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada ketenangan. Tuhan, kami mau laksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan Tuhan segalanya kepadamu, supaya Engkaulah yang menuntun segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.